yang saat ini kita baca kitab fikih sholat. Semoga semuanya bisa mengambil bukunya untuk bisa ditekuni dalam belajar ilmu sholat. Yang sebelumnya kita belajar ilmu bersuci, sekarang ilmu sholat, dan nanti terus akan masuk bab kitab bab zakat dan lain sebagainya, puasa dan lain sebagainya. Kita masuk kepada penjelasan rukun-rukun sholat. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, rukun-rukun di dalam sholat ada yang pertama rukun qalbi, rukun hati, kemudian ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada rukun yang di hati namanya niat, kemudian ada rukun qauli yang diucapkan, ada 5. Kemudian setelah itu apa? Ada namanya rukun fi'li, ada 7 yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ini penjelasannya, penjelasan rukun-rukun sholat. Rukun qalbi, yang dimaksud rukun qalbi adalah niat, diucapkan di dalam hati. Rukun qalbi adalah hal atau makna kalimat yang harus dihadirkan atau diucapkan di dalam hati saat memulai sholat. Ada kalimat tertentu yang punya makna, dan maknanya itu yang harus kita hadirkan di dalam sholat. Niat namanya. Kalau kalimatnya panjang, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri, tapi di dalam niat itu, dalam sholat, bukan lafaz usolli fardhu dhuhri yang dihadirkan, maknanya. Karena niat itu waktunya adalah di saat kita membaca takbir. Jadi lintasan niat kita hadirkan waktu kita Allahu Akbar. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, ya nggak mungkin kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri dalam waktu yang bersamaan. Tapi yang dimaksud adalah makna daripada usolli fardhu dhuhri kita hadirkan di saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu untuk menghadirkan makna itu nanti akan kita jelentrehkan di sini. Hal yang harus dihadirkan di dalam hati, al-mu'tabarat fin niyah, yang dianggap di dalam niat, makna-makna yang harus dihadirkan waktu kita takbir itu apa sih? Pertama kita harus tahu tingkatan sholat ya. Sholat itu ada 3. Sholat fardu yang pertama, sholat sunnah yang kedua, sunnah rawatib, sunnah yang ditentukan waktunya, yang ketiga adalah sunnah mutlak. Ada qabliyah, ba'diyah, waktunya sudah ditentukan. Qabliyah zuhur, ya zuhur waktunya. Ada nanti qabliyah subuh, ya subuh waktunya. Sudah ditentukan. Sholat duha sudah ditentukan waktunya. Tapi ada nanti ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tidak ditentukan waktunya. Kapanpun kita boleh, kecuali di waktu yang dilarang. Sekarang sholat sunnah mutlak boleh, 1000 rakaat pun boleh. Lah antara fardu sunnah yang ditentukan waktunya kemudian mutlak itu cara niatnya berbeda-beda. Cara niatnya berbeda-beda. Yang pertama kita bahas sholat fardu. Yang harus dihadirkan saat sholat fardu ada 3 hal. Tolong, kalau Anda mengucapkan Allahu Akbar, di saat Allahu Akbar harus hadir dalam hati Anda 3 makna. Yang pertama adalah disebut maksud atau niat, bermaksud niat. Jadi waktu Anda Allahu Akbar tahu tujuannya adalah untuk sholat, itu niat. Kan ada Allahu Akbar mau tidak tahu jihad, Allahu Akbar, tapi waktu Allahu Akbar ngerti Allahu Akbar, kan langsung diam dia, karena waktu dia mengucapkan Allahu Akbar tahu tujuannya. Makanya usolli, nama usolli makna usolli bukan lafaz. Kalau lafaznya usolli, aku niat, aku Allah Akbar tuh mau niat, mau sholat, sehingga kita sebutkan niat atau bermaksud sholat. Kalau bahasa Arabnya usolli, lafaznya usolli, tapi yang perlu dihadirkan di hati maknanya. Yang kedua menyebut kefarduan sholat tersebut, fardhu. Jadi fardu, kefarduan sholat itu yang dihadirkan di hati. Yang ketiga menyebut atau menentukan nama sholatnya, misalnya zuhur, usolli fardhu dhuhri, aku sholat duhur yang wajib, yang fardu.
Tiga makna yang perlu dihadirkan di saat kita takbiratul ihram. Nah, ini biasanya ada kesalahan di dalam bab niat ini, sehingga memunculkan keraguan-raguan atau penyakit namanya waswas, sehingga kalau mau takbir bingung untuk menggabungkan antara niat dengan takbiratul ihram itu gimana. Allah, udah sampai gitu. Dan harus dibedakan antara niat yang ada di dalam hati dan ucapan niat yang ada di lesan. Adapun ucapan niat di lesan itu belum sholat kita. Sunnah disebutkan oleh para ulama madhab Syafi'i, sunnah mengucapkan niat itu sebelum takbir dan belum masuk waktu sholat. Tujuannya apa? Sunnahnya apa? Menghadirkan hati, sehingga kita macam usolli fardhu dhuhri, itu tok yang harus kita hadirkan. Atau arba' raka'atin tidak, mustaqbil al-qiblati enggak. Jadi yang paling inti makna usolli fardhu dhuhri, aku niat sholat duhur yang fardu. Niat sholat duhur, niat duhur fardu, niat duhur fardu, itu tok. Nah, kita pengen menyederhanakan. Kalau membaca kitab kayak bingung, gimana sih wong saya mengucapkan Allahu Akbar kok saya langsung pakai niat. Niatnya kan bareng. Allahu Akbar sambil mengucap usolli dhuhri, enggak. Maknanya waktu Allahu Akbar sambil mengagungkan Allah, Allahu Akbar, menyadari bahasanya saat itu terlintas di hati tiga hal. Niat mau sholat, sholat yang kita lakukan namanya fardu dan kita yakin fardu. Artinya seandainya kita ditanya, kita menjawab, kamu lagi ngapain? Sholat. Nah, kan, kalau orang Allahu Akbar ngapain? Ya zikir aja, karena tidak sholat. Tapi kalau lagi sholat, kalau langsung ditanya, ngapain kau? Sholat. Sholat apa? Ingat, duhur. Hukumnya apa? Wajib. Artinya menyadari makna itu sudah cukup. Jadi nggak usah pusing, ya sudah Allahu Akbar, Anda sholat duhur. Makanya dalam mazhab Syafi'i disunnahkan mengucapkan niat dengan lisan, maksudnya membimbing agar pikiran kita, hati kita itu hadir. Kalau tiba-tiba Allahu Akbar, ingat toko masih, baru ingat duit, satu dua, Allahu Akbar, enggak. Maka dianjurkan, disunahkan tuh usolli fardhu dhuhri, mau disempurnakan arba' raka'atin mustaqbil al-qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Ini mukaddimah niat, belum niat, jangan dianggap itu niat. Niatnya baru Allahu Akbar duhur, itu yang saya lakukan. Allahu Akbar duhur, Allahu Akbar menghadirkan sholat-sholat tersebut, sholat yang kita rindukan itu. Jadi nggak usah sampai kena waswas, Allahu Akbar dapetin kena waswas. Baik, kemudian itu kalau sholatnya fardu. Kalau fardu tiga, jadi yang harus dihadirkan dalam niat itu cuma sholli fardhu dhuhri. Adapun arba' rakaat mustaqbil al-qiblati Allah Ta'ala itu tidak wajib dihadirkan di hati, nggak wajib. Yang penting Anda sadar melakukan sholat apa, Anda sadar sholat, ya kan, dan Anda meyakini itu fardu, itu saja maknanya. Dan baru terungkap kalau ditanya, misalnya ada orang Allahu Akbar, seandainya dia bisa ditanya kamu ngapain, pasti ngomong dia apa? Sholat. Lah itu namanya usolli, nyadari dia sholat waktu Allahu Akbar. Sholat apa? Zuhur. Hukumnya apa? Wajib. Itu loh yang dimaksud. Selagi dia bisa ngomong gitu, berarti hadir sebetulnya waktu Allahu Akbar. Jadi jangan dibikin pusing, mengucapkan takbir aja susahnya setengah mati. Gara-gara harus istihdharun niyah, menghadirkan niat waktu takbiratul ihram. Niatnya yang panjang lah kita pusing. Sholli fardhu dhuhri, minimal itu tiga hal tadi. Sholli, aku niat sholat, fardhu dhuhri, fardu dan duhur. Usolli fardhu dhuhri, usolli sholat, fardu duhur, usolli duhur yang fardu, kalau bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, yaitu sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu seperti qabliyah, ba'diyah, witir, hari raya, duha dan lain dan sebagainya. Sholat duha ada waktunya. Ini martabat kedua setelah fardu, duha. Kalau duha, duha, qabliyah, ba'diyah, sholat id, itu yang perlu dihadirkan saat takbir dua, bukan tiga. Usolli
niat bermaksud. Sama sholatnya apa? Sholli duha, itu tak. Sholli duha sudah cukup. Adapun sunnah lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala adalah imbau tambahan. Sholli, misalnya langsung Allahu Akbar, ingat duha, selesai. Anda mengingat apa yang Anda lakukan, itu saja. Artinya niat itu menyadari apa yang Anda lakukan. Sadarnya kapan? Waktu takbir Allahu Akbar, kurang lebih seperti itu. Kemudian yaitu sholat sunnah yang mempunyai waktu khusus. Dalam niat sholat tersebut yang wajib dihadirkan dalam hati ada dua saja. Usolli, aku niat sholat, menyebut nama sholatnya seperti qabliyah duhur atau ba'diyah duhur atau witir atau yang lainnya. Contohnya usolli, aku sholat qabliyat duhri, aku sholat qabliyah duhur, selesai. Kita buatkan niat yang paling pendek. Adapun kesempurnaan niat kan sudah ada kemarin, sholli wa duhri arba rakaatim ada. Cuma ini paling minimal waktu Anda takbir Allahu Akbar, takbir ihram. Salat apa yang kita lakukan? Kalau salat sunnah yang sudah ada waktunya, berarti waktu kita Allahu Akbar menentukan salatnya. Usolli, ini tarawih apa witir atau duha. Usolli duha, selesai. Enggak ada fardunya karena duha tidak fardu sunnah. Kemudian sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tidak terikat dengan waktu, boleh dilakukan kapan saja. Jika yang dilakukan adalah sholat seperti ini, seperti itu, maka harus dihadirkan dalam hati adalah maksud atau niat saja. Seperti usolli. Jadi kalau sholat mutlak begini, ibu langsung berdiri Allahu Akbar, sudah sah. Bukan duha, bukan witir dan yang lain. Hanya Allah mutlak. Nggak pakai namanya. Allahu Akbar. Mengulang sampai 1000 rakaat Allahu Akbar. Ingat. Intinya niat itu waktu Anda takbir Allahu Akbar menghadirkan sholat yang akan kita lakukan dari hukumnya, kefarduannya. Kemudian setelah itu hukum kefarduannya, fardu atau tidak fardu, ditentukan apa sholatnya. Tiba-tiba Allahu Akbar gak sadar sholat apa, qabliyah duhur enggak, ya enggak sah. Harus menyadari aku sholat apa. Baik, kemudian termasuk dalam jenis sholat yang ketiga ini adalah sholat wudhu. Sholat wudhu ini bebas waktunya kapan saja. Kapan Anda wudhu, disunahkan Anda sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Tahiyatul masjid, kapan Anda masuk masjid, sunnah. Hajat, ada orang punya sholat hajat. Sholat hajat itu makomnya makom sholat ini paling rendah mutlak. Kemudian istikharah. Istikharah sangat dianjurkan, tapi istikharah sangat dianjurkan dan dia sunnah dianjurkan. Tolong kalau masalah istikharah itu jangan hanya waktu pengen menikah saja, karena sesungguhnya dalam hidup kita itu setiap hari kita dihadapkan antara iya dan tidak, saya lakukan atau tidak lakukan. Maka mintalah kepada Allah agar yang kita lakukan memang itu yang terbaik. Namanya sholat istikharah. Sholat istikharah, sholat 2 rakaat. Sehingga para salafus soleh, para ulama dulu menganjurkan setiap hari jangan lupa sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah apa yang hendaknya, apa yang hendak aku lakukan di esok hari. Itu yang terbaik insya Allah. Baik, kemudian termasuk selain dari hal-hal yang harus dihadirkan di dalam niat tersebut, ada sunnah seperti dalam sholat duhur, usolli fardhu duhri. Intinya usolli fardhu duhri. Adapun menyebut arba rakaat mustaqbilal qiblati adzallah taala, ini adalah sunnah anjuran. Kita mengingat yang penting 3 tadi. Catatan. Mengucapkan niat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Mengucapkan niat nggak harus pakai bahasa Arab. Sengaja kita bikin catatan. Anda bisa sholat duhur wajib Allahu Akbar, selesai. Bahasa Jawa, Sunda. Sebut Allah, aku sholat duhur deh. Allahu Akbar. Aku niat sholat duhur fardu duhur. Aku sholat qabliyah duhur. Aku niat sholat tahiyatul masjid. Aku niat sholat sunnah. Itu niat, bisa pakai bahasa Indonesia. 2, mengucapkan niat belum dianggap niat. Mengucapkan niat belum niat. Karena apa? Niat harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Adapun kalau kita niat sebelum takbir, namanya muqaddimah niat, agar kita konsen sehingga kita menyadari apa yang kita lakukan. Jadi waktu sholat niat, waktu takbiratul ihram Allahu Akbar,
mengucapkan sebelumnya itu untuk menggiring kita agar enggak kepikiran kemana-mana dulu, jadi langsung ke sholat. Kan ingat tokonya, ingin ininya, lupa, tiba-tiba Allahu Akbar, kan gak enak banget, diputus suruh jeder. Baru setelah itu mengucapkan usolli fardhu dhuhri, dan dia belum niat, dia usolli fardhu dhuhri belum niat, niatnya waktu di hati, waktu hati menginginkan sholat. Usolli, aku niat waktu sholat duhur, baru niatnya di dalam hati. Lesan adalah untuk membantu, dan sunnah mengucapkan niat dengan lesan. Wajib niat adalah dalam hati, adapun mengucapkan dengan lesan hukumnya sunnah sebagai upaya untuk menyiapkan dan memantapkan hati dalam menyadari makna yang diucapkannya. 4. Semua sholat sunnah yang satu tingkatan dengan sholat sunnah mutlak niatnya boleh digabungkan. Sholat sunnah mutlak boleh niatnya digabung-gabung. Yang satu martabat, kan ada sholat fardu, ada sholat sunnah seperti duha, qobliyah, ba'diyah yang sudah ditentukan. Ada sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini macam-macam. Sholat sunnah mutlak itu macam-macam. Ada duha masuk mutlak. Duha. Duha bukan mutlak. Duha sudah ditentukan waktunya. Nah, tapi kalau tahajud mutlak. Tahajud mutlak. Istikharah mutlak. Wudu mutlak. Nah, kita boleh habis wudhu malam-malam mau sholat. Ini biasanya yang suka menggabung-gabung ini kelas ustadz ya, gara-gara ngerti 2 rakaat bisa isinya banyak, akhirnya jadi males. Malah ibu-ibu yang di kampung itu Masya Allah sholatnya sampai 15 rakaat itu. Istikharah 2 rakaat, hajat 2 rakaat, semuanya 2 rakaat. Ini ustadz yang ngerti ilmu. Hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid satu tingkatan, boleh 2 rakaat, niatnya rame-rame. Allahu Akbar, lintasannya tuh apa? Istikharah, hajat, tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Nah, ini kita jelaskan di sini. Cuman mungkin ilmu ini juga penting. Jadi gini aja deh, kita punya berapa target kita setiap malam sholat sunnah? Kalau misalnya saya witir 3 rakaat, saya tambah 6, 9, oke. Witir sendiri 3 rakaat. Berarti kan 6 rakaat kan 2 kali salaman. Loh, kita pengen sholat apa? Kita jatah 9 rakaat. Ya 3 ini diperbanyak niatnya. Ya mungkin pertama salah sholat istikharah. Yang kedua hajat. Ya kan? Yang kedua adalah hajat. Yang ketiga niat tahajud, sah niat khusus tahajud. Atau mungkin Anda punya jatah memang pas-pasan, sudahlah yang penting istiqomah 5 rakaat aja deh, 3 rakaat witir, 2 rakaat, nah ini untuk rame-rame. Allahu Akbar, rupanya ada wudhunya masuk, hajatnya masuk, istikharahnya masuk, langsung Allahu Akbar, ya sah. Karena niatnya satu martabat, namanya taib. Kemudian selesai, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rukun qauli, apa yang harus kita ucapkan. Tolong masalah niat itu satu tok, tidak usah terkena waswas. Memang ada sebagian orang yang membuat orang waswas karena sendiri kena waswas. Jadi niat itu betul-betul susah. Sampai Masya Allah niat tuh kayak mau ngangkat keranjang tuh. Allah, ini aneh-aneh ini. Apa ini gitu tuh? Kata Imam Ghazali, pentung sama Imam Ghazali, sholat tuh aneh-aneh. Bikin gak enak tetangganya ini. Tinggal sadari itu mau sholat apa sih? Sholat apa Pak? Duhur. Hukumnya apa? Wajib. Duhur wajib, sudah ngerti kan? Sudah langsung Allahu Akbar, ingat tadi sudah sah, ingat maksudnya tadi, itu saja Allahu Akbar. Lalu rupanya waktu Allahu Akbar, karena dia tidak mengertinya, karena bodohnya, tahu nggak ini, di Allahu Akbar tuh mengingat, menghadirkan lafaz usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, ada. Karena pengen menghadirkan kalimat yang panjang tadi,
usolli fardhu dhuhri arba rakaat, bukan itu maksudnya. Itu kita baca sebelum takbir, maknanya tersangkum di sini, baru kita takbir Allahu Akbar, ya itu tadi yang saya takbiri gitu loh, ringannya begitu. Makanya sunnah mengucapkan usolli fardhu dhuhri itu adalah dengan penuh kesadaran. Kalau anda sudah mengucapkan usolli, kan sadar aku mau sholat fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblatani, lalu Allahu Akbar, kita ya untuk itu sudah beres, nggak usah was-was, nggak usah bingung kayak apa sih mengingatnya. Allahu Akbar, selesai. Dan memang banyak nih kena was-was di dalam bab niat ini. Dan kalau sudah dapat niat itu malah aneh, dipikir khusyuk, malah ganggu yang lain. Allahu Akbar, sudah selesai, nggak batal lagi, nggak jadi. Nggak usah, itu was-was, dan itu bahaya. Nggak akan khusyuk orang kena was-was. Was-was ada dua, ada was-was karena syaitan, ada was-was karena dia punya penyakit mental. Dua-duanya mengganggu, bikin tidak tenang, bikin nggak khusyuk. Mungkin kita sudah sholat begini masih ingat sandalnya, ingat wudhunya, kan balik lagi Allahu Akbar, sudah dapat, oke. Wudhuku tadi gimana, waktu jalan tadi kayaknya kelingkingku keluar nyentuh lantai karena sandalnya kekecilan. Allah, ini sah nggak ya tadi? Nah, pikirnya kemana-mana, kebayang sandalnya kekecilan, kelingking yang turun ke bawah, was-was. Akhirnya di rumahnya ada kelompen tinggi-tinggi biar nggak nyentuh kelingkingnya, repot hidupnya. Kata Imam Ghazali, orang yang kena was-was itu ada orang yang dungu, gobi, ya, ahmak, ya, banyak disifati dengan sifat tidak baik. Makanya jangan kena was-was. Itu saja, Allah alam bisawab.